Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Azhar Samosir dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber semester 3. Jadi di sini saya selaku ketua tim dari PBL RKS 302 akan mendemokan hasil proyek yang kami buat, yaitu berjudul tentang pembuatan dan perbandingan dokumen pendukung software request dan software testing berdasarkan para pakar atau standar internasional. Jadi di sini kami membuat ada dua dokumen, yaitu dokumen dari software request dan dokumen dari software testing. Jadi untuk software requestnya ini adalah yang kami buat yaitu berdasarkan standar IEEE 29148 tahun 2019, yang dimana bisa kita ketahui dokumen software request ini mengacu kepada dokumen permintaan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasikan, mendokumentasikan, dan mengelola persyaratan yang terkait dalam pengembangan sistem atau perangkat lunak. Nah, di sini sesuai permintaan klien kami membuat dokumennya itu ada yang pertama ada untuk kasus permintaan yang dimana software yang mau dibuat. Yang kedua adalah kasus untuk perbaikan jika ada yang mau diperbaiki dalam softwarenya yang sudah ada. Dan di kasus pengembangan ini apa aja yang perlu ditambahkan pada fitur-fitur atau yang software yang sudah dibuat tadi. Oke, jadi di sini kami memakai standar ini. Jadi kami di sini membuat dua versi. Pertama field version atau versi yang sudah terisi atau panduannya, dan tiga ini ada panduannya untuk ini. Jadi dokumen template itu cuma satu karena ini menyesuaikan sama kasus yang akan dibuat. Oke, contoh pertama yaitu kasus permintaan. Oke, jadi pertama yang akan dibuat pertama software request template ya, yang akan di permintaan dengan judul produk yang ini contoh yang sudah terisi, dan ini organisasinya, tanggal pembuatan, tanda tangan nanti siapa aja, tim SI-nya, dan pengusulnya siapa aja yang mau dibuat apa softwarenya. Jadi di daftar isinya ada status dokumen, deskripsi umum, batasan tampilan pengguna atau batasan fungsional, jadwal, perkiraan, catatan khusus SI. Jadi pertama di sini adalah status dokumen ini yang berisi develop aplikasi, contohnya aplikasi ujian masuk yang mau dibuat. Misalnya apakah dalam tahap pembuatan aplikasi, pengembangan fitur atau perbaikan bug. Jadi contoh di sini adalah pengembangan fitur notifikasi aplikasi. Jadi di sini pembuatan aplikasi ujian masuk. Dan di sini ada deskripsi umumnya. Jadi di sini contohnya membuat fungsi utama dari aplikasi ini apa aja. Dari aplikasi ujian masuk contohnya dari pendaftaran dan pembayaran online, ujian online dengan berbagai jenis soal, hasil ujian dan laporan yang dapat diunduh. Selanjutnya manajemen ujian dan data oleh administrator. Jadi batasannya apa aja? Batasan tampilan pengguna seperti harus sesuai dengan identitas visual dan branding dari institusi pendidikan. Tampilan produk harus dipahami dan lain-lain. Batasan fungsional juga ada, dan jadwal perkiraannya. Nah, ini untuk analisis perancangan 3 bulan ini. Oke, dengan demikian total estimasi waktu untuk proyeknya adalah 9 bulan. Itu untuk filtration yang bagian dokumen request. Oke, referensinya ya ini sudah dibuat tadi 2948 tahun 2011. Oke, ini untuk field request versionnya. Yang kedua adalah kasus perbaikan. Ini tinggal diubah judulnya requirement template. Oke, jadi sini sudah dibuat. Nah, sama seperti daftar isinya, dan di sini contohnya sama tapi yang memperbedakan tadi seperti tadi. Nah, di repairnya ini ibaratnya contohnya fitur login pada halaman login tidak bekerja semestinya. Nah, seperti itu, ada bug ya, terdapat notifikasi data tidak ditemukan yang dimana data tersebut ada pada database. Contohnya seperti itu yang membedakannya. Oke, sama saja. Dan yang terakhir itu adalah kasus development pengembangan atau yang mau dibuat update lah. Oke, di sini contohnya pengembangan fitur notifikasi. Di sini coba pengembangan fitur notifikasi aplikasi. Jadi otomatis melalui email dan SMS kepada calon mahasiswa administrator. Terintegrasi dengan fitur pendaftaran, pembayaran, pelaksanaan ujian, dan pengolahan data. Seperti itu untuk di bagian development atau pengembangan. Oke. Di sini untuk di bagian software development. Jadi oke, batasan fungsional. Oke. Nah, di sini sudah bisa kita lihat tadi untuk field version di bagian kasus pengembangan. Nah, yang terakhir itu adalah
template version. Nah, di sini untuk SI bisa mengisi atau klien bisa mengisi kasus yang mau dibuat nanti, entah itu di bagian permintaan, pengembangan atau yang perbaikan. Jadi tinggal di sini taruh. Di sini judul produknya apa, organisasinya apa, dan tanggal pembuatannya, tanda tangannya tinggal diubah. Di sini tinggal diisi contoh pengisiannya apa saja, deskripsi umum, batasan, jadwal perkiraan, dan catatan khusus. Itu saja untuk dokumen software requestnya yang terbagi. Jadi ada 3 contoh kasus tadi untuk software requestnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah kita membuat dari dokumen software testing. Yang bisa kita ketahui dari dokumen software testing itu adalah dokumen untuk proses evaluasi yang dilakukan pada sistem atau komponen perangkat lunak dengan tujuan menemukan kesalahan atau bug, memverifikasi fungsionalitas, dan memastikan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan, termasuk security-nya. Jadi di sini untuk dokumen software testingnya kami memakai standar ISO IEC IEEE 29119, yang dimana klien meminta ada 2 saja untuk dokumen di bagian software testing ini, yaitu dari tes manajemen proses itu ada test plan seperti sebelumnya, juga ada field version atau versi yang terisinya atau panduannya dan template-nya. Dan software test plan ini bisa ketahui untuk merencanakan dari testingnya apa saja nih. Oke. Jadi test plan-nya ini contoh pengisiannya ada autornya yang sudah dibuat, approve ke klien, daftar revisinya ini sudah ada. Ini adalah untuk test plan itu apa saja. Yang pertama dari pendahuluan, konteks rencana pengujian, testing komunikasi, risk register, tes strateginya ini yang paling banyak nanti, dan kegiatan pengujian dan staff. Oke, ini test plan ini bukan ini opsional mau diisi oleh klien atau tidak. Jadi software ini referensinya ada 2 dari standar dia sendiri dan ISO IEC 25010. Jadi untuk tes itemnya, contohnya item yang dapat diuji adalah modul aplikasi, user interface, data handling, security feature, integrasi point, compatibility. Itu untuk tes plan-nya, untuk membantu si testernya apa aja yang akan mau di testing, dan tes scope ruang lingkup tesnya apa aja, seperti user autentikasi dan registrasi, user autentikasi dan login, dan lain-lain, seperti melingkupi data security juga, dan asumsi dan kendala dari tesnya juga, stakeholdernya, testing komunikasinya, ini bisa dibuat rencana juga, dan risk register untuk menghitung misalnya risknya itu ketidakcocokan antara fitur aplikasi dengan kebutuhan pengguna, dan mitigasinya seperti yang disarankan nanti oleh si testernya. Dan rumusnya bisa kita lihat adalah seperti ini, yang dimana PIE. Oke, itu adalah itu hasilnya itu adalah P dikali sama dengan I. Oke, itu hasilnya. Jadi dimana angka range 1 sampai 6, 1 sampai 6, yang dimana 6 itu adalah angka tertinggi. Oke. Jadi risk ini ada 2, untuk produk risk dan project risk. Misalnya untuk project risk ini, misalnya yang produk tadi di softwarenya, di projectnya tuh ya jumlah staff yang tidak tersedia untuk mencukupi dan lain-lain. Oke, bisa. Dan tes strategi ini bisa dia digabungkan oleh standar ISO IEC 25010, ini mana ini adalah software untuk memeriksa apakah kriteria kualitas seberapa bagus kualitas dari software tersebut. Jadi di sini ada produk quality-nya, bisa dilihat untuk jenis testingnya nanti. Jenis pengujiannya itu ada seperti kayak accessibility testing, functional testing, dan lain-lain. Maintainability testing, portability, reliability, dan security testing, yang dimana subnya ada CIA dan AAA. Oke. Ini jenis testingnya untuk direncanakannya. Tinggal di checklist apa aja yang mau dibuat untuk jenis pengujiannya, ya atau tidak. Oke. Jadi di sini ada untuk harus dan tidak harus, yang dimana harus itu di bagian fungsional, dan gitu di bagian security dan usability yang harus digunakan, dan lain-lain ini opsional. Oke. Hasil pengujian, teknik desain pengujian ini nanti sesuai dengan kebutuhan si tester.
mau dibuat atau tidak. Rekrutan juga jika diperlukan ya, kalau tidak ya tinggal di checklist yang sini, tanggalnya dan keterampilan apa aja yang dibutuhkannya. Oke, itu untuk test plan ya. Dan selanjutnya adalah yang dimana terakhir adalah dari dynamic test process, yang dimana ini adalah test case template. Oke, di sini untuk covernya sudah. Nah, ini introductionnya, yang dimana test case ini kami modifikasikan terhadap ISO, yang dimana referensinya itu dari ISO IEC IEEE 29119 2013 dan dimodifikasi oleh ISO IEC 25010 tahun 2011. Oke, di sini berisi introductionnya dan apa saja melingkupi dari produk quality-nya. Dan contohnya itu seperti ini. Untuk yang sudah terisi. Nama projectnya apa, aplikasi ujian masuk. Contohnya nama modul yang ingin dites itu adalah login, dibuat oleh misalnya Fikri, dan tanggal pembuatan tinggal diisi dan ditinjau oleh test lead atau yang lain-lain, dan tanggal peninjauannya. Jadi di sini ada jenis testing quality characteristic. Jadi di sini ada jenis pengujian. Contohnya yang saya bilang tadi, yang harus itu fungsional dan usability dan security yang paling penting. Nah, contohnya untuk fungsional itu dia memeriksa apa? Memeriksa kelengkapan dari fungsionalnya. Apakah di modul login itu apakah sudah lengkap? Misalnya ada opsi lupa kata sandi dan memasukkan kredensial yang valid. Kalau misalnya valid, dia memasuk ke dashboard atau yang lain-lain, dan kalau tidak valid dia pastinya akan hanya tidak akan bisa memasuki dashboard. Contohnya itu untuk fungsionalnya. Nah, di sini juga ada functional correctness, ada sub dari testingnya. Di sini ada usability untuk learnability-nya, memeriksa aspek usability modul login dan lain-lain ya. Oke, di bagian security ini ada yang kita buat tadi CIA dan AAA. Di sini ada kami mengimplementasikan untuk panduannya ini adalah keamanan dari in transit atau data yang saat dikirim. Jadi di sini kami membuat panduannya, datanya harus dienkripsi dengan protokol HTTPS saat mengirim permintaan login atau saat memasukkan kredensialnya. Jadi di sini ada langkah pengujiannya, dan di sini tadi test case, tes deskripsi, kondisi awalnya login terbuka, jenis datanya itu opsi yang benar dan passwordnya benar, dan ini adalah kondisi akhirnya. Contoh kondisi akhirnya, kalau pengguna masuk kalau benar dimasukkan ke dashboard, dan ketika di paketnya di WireShark atau di intersepsi, dia akan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, terenkripsi. Ini adalah hasil yang diharapkan, atau yang di bagian sini ada indikator keberhasilannya. Dan kalau misalnya ini indikator keberhasilannya, kalau ini hasil sebenarnya itu beda dengan yang di sini, kita membuat di sini adalah gagal. Nah, tapi kalau dari indikator dan hasil sebenarnya itu sama, kita membuat hasilnya lulus ya. Tester tanggal dan komentarnya. Oke. Di sini ada in transit, ada untuk address, di sini ada membuat keamanan password ya, link passwordnya, membuat kebijakan, melindungi dari brute force, dari serangan CSRF, dan manajemen sesi yang aman, membuat accountingnya, ada gitu perlindungan dari SQL injection dan perlindungan dari serangan XSS. Jadi bagian template versionnya. Nah, template versionnya tinggal diisi nanti nama proyeknya. Nah, ini untuk template versionnya ya. Nanti tinggal diisi sesuai kebutuhan oleh si testernya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.